siang sahabat Katolik yang berada di mana saja. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang Santo Mikael Sang Pemberani. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Timotius Juan Luka, biasa disapa atau dipanggil Timoti atau Timo. Kuliah di Sekolah Tinggi Katolik Santa Cruz Merauke, sekarang semester 6. Ada beberapa komponen penting yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapakah Santo Mikael? Dan yang kedua, peran dan tugas Santo Mikael. Yang ketiga, keberanian Santo Mikael. Pengantar singkatnya mengenai Santo Mikael Sang Pemberani. Santo Mikael dikenal sebagai salah satu penghulu malaikat dalam ajaran agama Kristen, Islam, dan Yahudi. Dalam tradisi Katolik, ia dipandang sebagai pelindung umat manusia, pemimpin pasukan surgawi, dan simbol keberanian sejati dalam menghadapi kejahatan. Ia disebutkan dalam kitab Wahyu sebagai malaikat yang memimpin bala tentara surgawi dalam perang melawan naga besar, yang merupakan simbol dari iblis. Kisah dan teladan keberanian Santo Mikael menjadikannya sebagai inspirasi rohani yang luar biasa bagi umat manusia dalam perjuangan melawan kejahatan dan ketakutan. Tujuan daripada dari cerita ini adalah untuk memahami siapakah Santo Mikael dan perannya dalam sejarah keimanan, dan yang kedua untuk meneladani keberanian dan keteguhan hati Santo Mikael, yang ketiga untuk menggali nilai-nilai spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama, siapakah Santo Mikael? Santo Mikael adalah salah satu dari 3 malaikat yang disebutkan dari kitab suci, bersama dengan Gabriel dan Rafael. Namanya berarti siapa yang seperti Allah, sebuah seruan yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dalam melawan pemberontakan Lucifer. Dalam kitab suci, kitab Wahyu bab 12 ayat 7-9, ia digambarkan sebagai pemimpin pasukan surga yang mengalahkan naga besar, yaitu iblis dan para pengikutnya. Poin kedua dalam hal ini, ialah peran dan tugas Santo Mikael. Dalam tradisi Gereja Katolik, Santo Mikael memiliki 4 tugas utama, yaitu melawan setan sebagai pemimpin dalam pertempuran rohani. Mikael melawan kekuatan jahat. Yang kedua, menyelamatkan jiwa orang beriman dalam kuasa iblis, terutama saat ajal. Doa kepada Santo Mikael sering dipanjatkan agar terlindung dari godaan jahat. Yang ketiga, menjadi pelindung gereja dan umat beriman. Ia dianggap sebagai penjaga spiritual umat Kristiani. Yang keempat, mengantar jiwa orang mati ke hadapan Tuhan. Peran ini dikenal sebagai psikopat dalam teologi. Dan yang ketiga, keberanian Santo Mikael. Julukan Sang Pemberani disematkan kepada Santo Mikael karena ia tanpa gentar berdiri melawan Lucifer, malaikat yang memberontak melawan Allah. Keberaniannya bukan hanya berupa kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual, kesetiaan total kepada Allah, keberanian moral untuk memilih yang benar, dan keteguhan hati untuk melindungi kebenaran tanpa kompromi. Dalam sejarah gereja, banyak mujizat dan penampakan Santo Mikael dilaporkan di berbagai tempat, termasuk di Gunung Gargano di Italia dan Mont Saint-Michel di Prancis, yang mempertegas peran aktifnya dalam melindungi umat manusia dari bahaya spiritual. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah Santo Mikael melambangkan keberanian, kesetiaan, dan kekuatan spiritual. Sebagai pemimpin pasukan surgawi, ia menunjukkan kepada umat manusia bahwa keberanian sejati bersumber dari kesetiaan kepada Allah dan kebenaran. Teladannya mengajarkan kita untuk tidak gentar dalam menghadapi tantangan, kejahatan, dan godaan, karena Tuhan selalu bersama kita.
Sebagai orang beriman, kita seharusnya mencontohi Santo Mikael dengan berani membela kebenaran serta menolak kejahatan dalam segala bentuknya. Selain itu, kita perlu secara rutin berdoa kepada Santo Mikael, meminta perlindungannya, serta menghadapi tantangan spiritual setiap hari. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, sahabat Katolik yang terkasih, terima kasih sudah menonton video singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selalu mengikuti teladan Santo Mikael dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk membela kebenaran itu sendiri. Sekian dan terima kasih.